Periode penurunan populasi kini sedang dirasakan oleh Cina dan diprediksi bisa berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Pergeseran demografi ini disebabkan oleh banyak faktor dan berdampak besar juga pada berbagai aspek kehidupan. Fenomena ini pun diperkirakan bisa juga terjadi di Indonesia. 17 Januari 2023 lalu, Biro Statistik Nasional Cina menyebut selama tahun 2022, penduduk Cina berkurang 850.000 jiwa, yakni dari 1,412 miliar jiwa susut menjadi 1,411 miliar jiwa. Hal ini kemungkinan menjadi pertanda awal periode penurunan populasi negeri tirai bambu tersebut. Penurunan ini juga mengindikasikan bahwa upaya besar pemerintah Cina untuk membalikkan tren penurunan tersebut belum berhasil diwujudkan. Sebelumnya, pada 29 April 2021, Biro Statistik Nasional Cina menepis isu yang dilontarkan Financial Times terkait populasi penduduk Cina akan terus menurun sejak 2020. Financial Times melaporkan bahwa populasi Cina turun hingga di bawah 1,4 miliar jiwa pada 2020 itu merupakan peristiwa penurunan yang pertama selama 5 dekade terakhir. Fenomena ini menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi Cina yang bertumpu pada industri padat karya. Sementara merujuk pada laporan Bank Dunia pada 2021, Cina masih jadi negara dengan populasi terbesar saat ini. Kemudian disusul India yang jumlahnya tak jauh dari Cina. Posisi ketiga dihuni oleh Amerika Serikat dengan total jumlah penduduk sebesar 331,89 juta jiwa. Indonesia ada di urutan keempat dengan jumlah populasi sebanyak 273,75 juta jiwa. Merujuk proyeksi populasi yang dilakukan Badan Kependudukan PBB atau UNFPA, Cina akan mengalami titik perpotongan antara tingkat kematian dan kelahiran pada 2025. Sedangkan Indonesia diprediksi akan mengalami fenomena serupa pada periode 2060 sampai 2065. Jadi masih ada waktu sekitar 4 dekade hingga ancaman demografi akhirnya ada di depan mata. Persoalan ekonomi masyarakat Cina seperti tingginya biaya hidup dan mahalnya harga hunian yang turut mendorong rendahnya tingkat kelahiran kini juga sudah terasa di Indonesia. Bedanya dengan Cina, secara nasional, Indonesia masih bisa bertumpu pada sumber daya alam di samping sumber daya manusia, terutama penduduk usia produktif. Ditambah lagi, para anak muda yang terlahir dari generasi anak tunggal secara pola pikir enggan untuk menikah muda dan memiliki anak. Apalagi idealisme untuk tidak memiliki anak atau child free kini nampaknya jadi fenomena yang sedang tumbuh. Selain itu, tingginya biaya hidup, persaingan lapangan pekerjaan, dan makin mahalnya harga hunian jadi pertimbangan besar dari sisi ekonomi masyarakat. Di tingkat nasional, pemenuhan hunian layak yang terjangkau dapat menjadi antisipasi jangka panjang yang terus diupayakan pemerintah. Usaha ini tidak terlepas dari pemerataan infrastruktur agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan akses memadai, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pekerjaan. Masih ada waktu 4 dekade bagi Indonesia untuk bersiap diri.